Hai teman-teman tenaga kesehatan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi lewat video ini mengenai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/378 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Seperti tabel di bawah ini sebagai contoh, ini secara sistematis telah disediakan informasi mengenai bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan dengan kodifikasi dan nomenklaturnya. Pada tabel ini misalnya, nomenklatur pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan kodifikasi 102, 02, 2.02, dan 26. Kode angka 1 merupakan kodifikasi untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kode 02 merupakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Kemudian digit berikutnya 02 merupakan kodifikasi untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan dasar. 2.02 merupakan kodifikasi untuk kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah, kabupaten atau kota. Dan digit terakhir 26 merupakan kodifikasi untuk nomenklatur pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Nah, pada video kali ini kita akan bicara mengenai klasifikasi bidang urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada urusan bidang pemerintahan bidang kesehatan terdapat 4 program, yakni program 02, program 03, program 04, dan program 05. Kita masuk dengan program 02. Pada program 10202 terdapat 4 kegiatan. Program 10202 dengan nomenklatur program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dengan 4 kegiatan, yakni kegiatan 201, 2.02, 2.03, dan 2.04 dengan nomenklatur masing-masing. Kita lanjut dengan kegiatan 2.01. Kegiatan 2.01 atau dengan nomenklatur penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP keuangan daerah, kabupaten atau kota terdiri dari 20 subkegiatan. Subkegiatan pertama 2.0101 pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya. 2.0102 pembangunan puskesmas. 2.0103 pembangunan fasilitas kesehatan lainnya. 2.0104 pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan. 2.0105 pengembangan rumah sakit. 2.0106 pengembangan puskesmas. 2.0107 pengembangan fasilitas kesehatan lainnya. 2.0108 rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit. 2.0109 rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas.
2.0110 rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya. 2.0111 rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan. Selanjutnya 2.0112 pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan. 2.0113 pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan. 2.0114 pengadaan alat kesehatan garing alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan. 2.0115 pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi. 2.0116 dengan nomenklatur pengadaan obat, vaksin. 2.0117 pengadaan bahan habis pakai. 2.0118 pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan. 2.0119 pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir pada kegiatan 2.01 pada program 2 adalah 2.0120 dengan nomenklatur pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan atau alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita lanjut dengan kegiatan kedua dari program 2 atau dengan kode 2.02 dan nomenklatur penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten kota. Pada kegiatan 2.02 terdiri dari 38 subkegiatan. Kegiatan 2.02 penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten atau kota. Subkegiatan pertama 2.0201 pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. 2.0202 pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin. 2.0203 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 2.0204 pengelolaan pelayanan kesehatan balita. 2.0205 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. 2.0206 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif. 2.0207 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. 2.0208 pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi. 2.0209 pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus. 2.0210 pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. 2.0211 pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. 2.0212 pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. 2.0213 pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa atau KLB. 2.0214 pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana. 2.0215 pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. 2.0216 pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. 2.0217 pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan. 2.0218 pengelolaan pelayanan promosi kesehatan. 2.0219 pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya. 2.0220 pengelolaan surveillance kesehatan.
2.02.21.21 pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa atau ODMK. 2.02.22 pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan nafsa. 2.02.23 pengelolaan upaya kesehatan khusus. 2.02.24 pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan. 2.0225 pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. 2.0226 pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. 2.0227 deteksi dini penyalahgunaan nafsa di pasienkes dan sekolah. 2.0228 pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan atau nasional. 2.0229 penyelenggaraan kabupaten garing kota sehat. 2.0230 penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan. 2.0231 pengelolaan penelitian kesehatan. 2.0232 operasional pelayanan rumah sakit. 2.0233 operasional pelayanan puskesmas. 2.0234 operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya. 2.0235 pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten Garing Kota. 2.0236 investigasi awal kejadian tidak diharapkan atau kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal. 2.0237 pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah. Dan yang terakhir, subkegiatan terakhir pada kegiatan 2.02 pada program 2 adalah 2.0238 dengan nomenklatur penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Kita lanjut dengan kegiatan ketiga dari program 2 dengan kodifikasi 2 digit terakhir 2.03 yang nomenklatur penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. Pada kegiatan 2.03 terdapat 3 subkegiatan, yakni 2.0301 pengelolaan data dan informasi kesehatan, 2.0302 pengelolaan sistem informasi kesehatan, 2.0303 pengadaan alat atau perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet. Itu adalah subkegiatan pada kegiatan ketiga atau 2.03 pada program 2. Dan yang terakhir, kegiatan terakhir pada program 2 urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah kegiatan 2.04 penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten Garing Kota. Kegiatan ini terdiri dari 4 subkegiatan. Subkegiatan 2.0401 pengandaian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 2.0402 peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten Garing Kota. 2.0403 peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, subkegiatan terakhir pada kegiatan 2.04 pada program 2 adalah
dengan nomenklatur penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan. Demikian kegiatan 2.04 dengan nomenklaturnya, dan pada program 2 dengan 4 kegiatan. Selanjutnya kita lanjut dengan program ketiga, program 03 dari urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada program 0203, program atau dengan nomenklatur program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, terdapat 3 kegiatan. Kita dapat membedakannya dengan 2 digit 03 dan 2.01. 03 merupakan kode untuk program dan 2.01 merupakan kode untuk kegiatan. Kegiatan 2.01 pada program 3 terdiri dari 2 subkegiatan, yakni subkegiatan 03 2.0101 pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, dan program kedua subkegiatan kedua adalah pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan. Selanjutnya pada kegiatan kedua dari program 3, kegiatan 03 2.02 perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten kota. Terdiri dari 3 subkegiatan. Subkegiatan pertama 2.0201 perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan. 2.0202 pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Dan yang ketiga 2.0203 pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. Selanjutnya kegiatan yang ketiga atau yang terakhir pada program 3 2.03 dengan nomenklatur pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten garing kota. Terdiri dari hanya 1 subkegiatan, yakni dengan kode 2.0301 pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten garing kota. Selanjutnya demikian subkegiatan dan kegiatan pada program 3. Kita lanjut dengan program 4 atau dengan nomenklatur dengan kodifikasi 04. Program keempat pada urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada program 4 ini terdiri dari 6 kegiatan. Ini kegiatan
2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, dan 2.06 dengan nomenklatur masing-masing. Program 04 dengan nomenklatur program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minum. Kegiatan 2.01 pada program 4, pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional, atau disingkat UMOT, terdiri dari 3 subkegiatan. Subkegiatan pertama 2.0101, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional. 2.0102, penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Dan subkegiatan ketiga dari kegiatan 2.01 adalah fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional atau disingkat UMOT. Ini tiga subkegiatan yang terdapat pada kegiatan 2.01 pada program 4. Kemudian kegiatan 2.02. Kegiatan 2.02 terdiri dari 2 subkegiatan. Kegiatan 2.02 dengan nomenklatur pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga. Subkegiatan pertama 2.0201, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga. Dan pada subkegiatan terakhir atau subkegiatan kedua 2.0202, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga. Selanjutnya subkegiatan 2.03 pada program 4, penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, terdiri dari 1 subkegiatan, yakni subkegiatan 2.0301, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga. Demikian kegiatan 2.03 dengan subkegiatannya. Kita lanjut dengan kegiatan keempat dari program 4, yakni kegiatan nomenklatur penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi tempat pengelolaan makanan atau TPM, antara lain jasa boga, rumah makan, garing restoran, dan depot air minum atau DAM. Kegiatan ini juga terdiri dari hanya 1 subkegiatan, yakni 2.0401, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi tempat pengelolaan makanan TPM, antara lain jasa boga, rumah makan, garing restoran, dan depot air minum atau disingkat DAM. Kemudian kegiatan kelima atau 2.05,
penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan. Kegiatan yang terdapat pada kegiatan 2.05 juga hanya satu, yakni kegiatan 2.0501 pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan. Kemudian yang terakhir yakni kegiatan 2.06 pada program 4. Kegiatan 2.06 yang nomenklatur pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga. Terdiri dari dua subkegiatan, 2.0601 pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Dan subkegiatan yang terakhir atau yang kedua pada kegiatan 2.06 penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga. Demikian kegiatan dan subkegiatan pada program 04 atau program 4. Dan yang program terakhir pada urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah program kelima atau program 05 dengan kodifikasi 10205 dengan nomenklatur program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terdiri dari 3 kegiatan, yakni 05.2.01 advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten garing kota. Pada kegiatan pertama ini terdiri dari hanya satu subkegiatan, yakni dengan nomenklatur peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kegiatan 2.02 atau kegiatan kedua dari program 5, nomenklatur pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten garing kota. Juga terdiri dari hanya satu subkegiatan 2.0201 penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir kegiatan ketiga pada program 5 adalah 2.03 dengan nomenklatur pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM tingkat daerah kabupaten atau kota, yang juga terdiri dari hanya satu subkegiatan, yakni bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM. Demikian kegiatan dan subkegiatan pada program 5. Dengan demikian, kita sudah bisa melihat kodifikasi dan nomenklatur dari klasifikasi pertama, yakni klasifikasi urusan bidang urusan program, kegiatan, dan subkegiatan untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan. Semoga video ini bermanfaat bagi
teman-teman pengelola program di puskesmas yang juga termasuk tenaga Nusantara Sehat dan juga kepala puskesmas, teman-teman yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan juga tenaga kesehatan pada rumah sakit, agar kiranya nomenklatur ini dapat menjadi teman, video ini bisa menjadi teman bagi Bapak Ibu untuk bisa membuat SPJ maupun pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan tahun berikutnya. Semoga video ini bermanfaat, dan agar video ini dapat diketahui oleh banyak orang, mohon agar dapat dibagikan kepada sesama tenaga kesehatan ataupun di like dan subscribe, dan demikian yang dapat disampaikan. Selamat bekerja dan semangat.